أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة
وانصرهم على المعاندين رب اختم لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 17, dan ada 4 kali ulang walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, yang artinya sungguh-sungguh kami mempermudah Al-Quran untuk dijadikan hafalan, dijadikan bahan pelajaran. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah
mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah. Pada saat ini kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan 1 Muharram 1446 Hijriah. Sementara saudara-saudara kita saat ini masih berada di Makkah atau Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah ataupun menunggu waktu pulang. Ada yang takziah ke makam Rasulullah, ada yang menunggu waktu pulangnya di Madinah atau di Makkah. Dan pada saat ini kita berdoa semoga beliau-beliau yang ada di Mekah saat ini dan Madinah mendapatkan haji yang mabrur, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berhaji dan berhajah, istri kita, anak, dan mungkin anak laki-laki dan anak perempuan kita yang sudah berhaji atau berhajah, mudah-mudahan juga mendapatkan haji atau hajah yang mabrur. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, dalam tema khutbah kali ini kami akan sampaikan tentang pentingnya kita untuk menghafalkan Al-Quran. Di awal tadi kami telah sampaikan bahwa ini pergantian tahun. Pergantian tahun artinya kita pun bertambah usia. Ya, pada pergantian tahun artinya kita pun mendekati bertambah usia dan mendekati memenuhi panggilan Allah untuk kembali kehadirannya, ataupun kita akan sampai pada waktunya menghadap Allah, atau disebut dengan kematian. Kematian bahasa ilmiahnya, tetapi bahasa agamanya adalah kembali ke rahmat Allah, kembali menghadap Allah. Apa yang akan kita bawa, bekal yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah kelak. Nah, oleh karenanya lah pada saat ini kami mengajak kita merenungkan di akhir tahun 1445 Hijriah ini. Kalau seandainya saat ini kita sudah berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun. Pertanyaannya, sudah berapakah ayat-ayat Al-Quran yang hinggap di dalam hati kita, melekat dalam ingatan kita? Sudah berapa ayat? Sementara 10 tahun. Padahal sebetulnya Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran surah Al-Qamar 4 kali ulang di sana, dimulai dari ayat 17, ayat 22, 32 dan 40. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Sungguh-sungguh kami telah mempermudah Al-Quran itu untuk dijadikan bahan pelajaran. Hanya satu kitab tafsir, nama kitab tafsirnya jangan lain, yang mengatakan sungguh-sungguh kami telah mempermudah Al-Quran itu, kata Allah, untuk dihafalkan. Jadi Al-Quran itu sebetulnya mudah untuk dihafalkan, sangat mudah. Berdasarkan teori-teori yang ditemukan, maka kami telah mempelajari metode Gaza yang saat ini sedang dibombardir oleh Bani Israel, oleh kaum Yahudi, bahwa setiap satu ayat diulangi membacanya antara 30 sampai 40 kali. Misalnya surah Ar-Rahman, ayat pertama Ar-Rahman, 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 ulang sampai 30 kali atau 40 kali. Setelah kita baca dengan melihatnya diulang sampai 30 atau 40 kali, tutup. Pasti kalau sudah hafal, lanjutkan pada ayat kedua, dilihat lagi, Allamal Quran, Allamal Quran, Allamal Quran, diulang terus sampai 30 sampai 40 kali, hafal. Digabungkan dengan cara melihat membacanya Ar-Rahman, Allamal Quran, diulang sampai 20 sampai 30 kali, dan begitu juga ayat ketiga, begitu juga ayat keempat. Insya Allah kalau 4 ayat ini dalam tempo 30 menit, kami sudah buktikan di beberapa majlis ta'lim yang mengundang kami, bisa jamaahnya yang tua, yang muda menghafal 4 ayat dalam tempo 30 menit itu. Ini buktinya. Apalagi kalau kita fokuskan menghafal Quran itu, duduk dalam satu hari misalnya 3 jam, Masya Allah, kita akan bisa menghafal Quran lebih banyak lagi ayat.
Nah, pertanyaan nanti, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanyakan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Di antaranya nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat pembicaraan, lisan bisa berbicara, hati bisa memahami, akal pikiran bisa mengingat. Semua nikmat yang ada di dalam diri kita akan dipertanyakan. Bukankah kitab Al-Quran itu menjadi rukun iman dalam rukun iman bagi kaum muslimin, dan nanti akan ditanyakan di alam kubur, wa ma imamuka, apa imammu? Jawabnya adalah Al-Quran. Bagaimana kita akan mengimami Al-Quran kalau kita sendiri tidak pernah berupaya untuk membaca ataupun menghafal? Masyarakat muslimin rahimahullah, tadi sudah kami sampaikan Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Tidak memerlukan konsentrasi dan pemikiran, dan tidak memerlukan gelar insinyur ataupun sarjana. Orang biasa-biasa, anak-anak bisa menghafal Quran. 6 tahun, 7 tahun ada yang sudah hafal 30 juz. Artinya tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti nyusun skripsi, tesis atau disertasi. Cukup diulang-ulang, hafal. Jumlah ayat Quran itu kaum muslimin berbagai macam mazhab menyebutnya, tapi semua sepakat antara 6.200, lebihnya yang berbeda. Ada yang 27, ada yang 6.236, tapi rata-rata para ulama menyebutnya 6.200 angka ataupun ayat Al-Quran itu. Kalau 6.200 atau kita kalkulasikan 6.000 saja, 6.000 ayat Al-Quran itu kalau kita satu hari menghafal satu ayat misalnya, maka 6.000 dibagi 365 hari dalam satu tahun, miskinnya kalau satu ayat satu hari, miskinnya 18 tahun kaum mukmin sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz miskinnya. Tapi ada yang mampu menghafal Al-Quran 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bisa. Tapi secara hitung-hitungan, satu ayat, satu hari menghafal Quran, maka 18 tahun kita bisa menghafal Quran. Masyarakat muslimin rahimahullah, memang menghafalnya mudah, tapi yang sulit itu memelihara hafalan itu. Nah, oleh karenanya ada lagi teori mengatakan, apabila sudah menghafal surah Yasin, maka jangan tinggalkan membacanya dalam 1 minggu, paling kurang dalam 2 hari diulang lagi itu surah Yasin, dan baca per halamannya itu 100 kali ulang. Satu halaman dibaca 100 kali ulang, itu lebih kurang memakan waktu lebih kurang 2 jam. Baru kalau kita itu namanya ingin memelihara hafalan. Masyarakat muslimin rahimahullah, banyak yang mengabaikan akan kemudahan dan kemurahan Allah dalam menjamu kita tentang Al-Quran ini. Allah sudah janjikan jamuan-jamuan Al-Quran yang mudah untuk dihafalkan, dipelajari, tapi banyak yang mengabaikannya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya hati tapi tidak mau digunakan memahami ayat Allah. Mereka punya penglihatan tapi tidak mau digunakan untuk membaca ayat Allah. Mereka punya pendengaran tapi tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada hewan ternak. Mereka adalah orang-orang yang rugi, ghafil. Dan di dalam surah Al-Mulk ayat 10 juga Allah mengingatkan, ada bentuk penyesalan dari orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata di dalam neraka, nerakanya namanya neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalau dulunya, sekiranya dulu kami mau mendengarkan, nasma'u aw na'qilu, mau memikirkan, mau mempelajari, mau menghafali Al-Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim,
tapi mereka akhirnya memahami kesalahan mereka. Fasukal li ashabi sa'ir, dan merasa cocok berada di dalam neraka sa'ir karena kelalaian mereka itu sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagi penghafal Quran itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Satu huruf maqara'a harfan yang kita bilang falahul hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebajikan. Wal hasanatu asyru bi amsalihha. Satu kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf membaca huruf Al-Quran, satu huruf itu mendapatkan 10 kebajikan. La aqulu alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah. Walakinna al-alif harfan, al-lam harfan, am-mim harfan. Lam al-alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bagi penghafal Quran luar biasa pahalanya. Satu halaman lembaran Quran standar menghafal. Satu barisnya, satu halamannya itu berisi 15 baris. Satu baris itu berisi 30 huruf. Jadi 30 dikali 15 sama dengan 450. Satu halaman kita membaca Al-Quran berarti kita mendapatkan 450 kali 10, 4.500. Bagi penghafal bukan 4.500. Kalau dia mengulang satu halaman itu 100 kali ulang, maka 4.500 dikali 100 kebajikan. Maka kedudukan penghafal Quran itu tentunya lebih tinggi derajatnya dari hanya sekedar membaca Al-Quran. Di akhirat nanti di surga kepada penghafal Quran dikatakan Iqra wartaqi, Iqra wartaqi. Bacalah dan naik, bacalah dan naik. Sampai surga yang paling tinggi adalah sebatas berapa banyak hafalan Al-Quran yang dimiliki. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan kepada jamaah sekalian. Sebagai kesimpulannya, di akhir tahun 1445 Hijriah ini, mari kita merenung masing-masing diri kita, terutama khatib dan keluarga yang hadir dan juga jamaah sekalian. Ini usia kita sudah berapa? Dan berapa banyak ayat Quran yang sudah kita hafal? Kalau belum, tidak sulit untuk menghafal Quran. Jangan sekali lagi, tidak sulit untuk menghafal Quran karena tidak memerlukan kecerdasan, tidak memerlukan kehebatan dan berpikir, hanya memerlukan kesungguh-sungguhan mengulang itu saja. Anak kecil yang 5 tahun mampu menghafal Quran karena rajin mengulang dari ayat per ayat itu saja. Insya Allah mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk kembali semangat menghafal Quran dan mempelajari Quran. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا ونور به قبور آبائنا وأمهاتنا ونور به قبور أزواجنا وأولادنا وذريتنا ونور به قبور جدنا وجدتنا ونور به قبور عمنا وعماتنا ونور به قبور إخواننا وأخواتنا ونور قبور أصحاب الحقوق علينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الحب ذي العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين
العذاب فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rahmatika ya Allah, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qina ya Rabbana innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya subhanallah wa tahiyyatu fiha salam wa alhamdulillah sallallahu Muhammad. Kita lanjutkan untuk mencatatkan jenazah dari anak kita atas nama Delta Rahmatsari binti Jaya, lahir pada 19 Mei 2010 di Pontianak, wafat pada tanggal 20 Juni 2024. Masih muda, bila 8 hari kemudian beliau syahid. Husnul Khatimah. Amin. Amin. Salat jami'ah di hadzal mayyit rahimana wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li hadhihi al-mayyitah ismuha Delta Rahmatsari binti Jaya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhala
واجعلنا في قبورهم والضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والخبر إنك ذلك الرب الغفور الرحيم. Ya Allah yang alim, ya Allah yang maha bijaksana. Hari ini kami menyelenggarakan fardu kifayah salat jenazah atas nama Ananda Delva Rahmatsari binti Endang Jaya, merupakan salah satu syariat dari ajaran agama Rasulullah Muhammad SAW, agama yang berbeda yaitu agama Islam, dan kami engkau perintahkan untuk mendoakan para jenazah, dan mudah-mudahan kami berharap oleh Engkau ya Allah mengabulkan doa-doa kami. Ampunkanlah Ananda Delva Rahmatsari ya Allah, rahmat ia di alam warga ya Allah, kasih sayang ia ya Allah. Kauniakan dia berada di Raudatul Jannah, turunkan rahmat-Mu, turunkan ampunan, berikan dia ketenangan dan kesejahteraan dalam barzakh. Kauniakan dia kesabaran, kauniakan juga kedua orang tuanya kesabaran dalam menerima musibah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla anna hadhihi al-mayyitati min ahli al-khair. Khair. Asyhadu alla anna hadhihi al-mayyitati min ahli al-khair. Khair. Asyhadu alla anna hadhihi al-mayyitati min ahli al-khair. Khair. Rabbana taqabbal du'a. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa umurnya? 14 tahun. 18 tahun? 14. Masih gadis remaja masih ya? Masih SMP, Pak. Oh, SMP. Sakit kau? Sakit gitu. Terima kasih Bapak Ibu-Ibu yang sudah menyaksikan kami pada hari Jumat ini. Berikut dengan acara mensolatkan mayit perempuan berumur 14 tahun meninggal karena sakit karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Ini terima kasih juga yang sudah mengirimkan gift-giftnya, tap layar semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, terima kasih. Ya Mas Arisnya. Bari. Ada bari.